Hiduplah kamu, hiduplah bangsa semua karena cinta Allah berikan untuk Indonesia, Indonesia merdeka. Temannya yang lain mana? Mbak Azza? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini kita bersemuka, bertatap muka secara semu. Karena apa? Muka kita menghadap di kamera sehingga kita bisa lihat muka kita masing-masing, tapi muka kita ini bertemu secara semu karena memang tidak bisa disentuh dengan tangan ya, betul ya? Karena mukanya tidak bisa disentuh dengan tangan, hanya bisa dilihat, maka ini tatap muka secara semu. Disebut dengan bersemuka, bertemu muka secara semu. Maka mudah-mudahan ada interaksi keilmuan yang barokah yang mampu kita wujudkan dalam amal ubudiyah kita. Hari ini kita akan mengkaji tafsir ahkam. Kita akan membahas tentang landasan hukum tentang puasa. Sekali lagi, hadis ahkam, landasan hukum berpuasa. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Sekali lagi, puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari rukun Islam. Islam ini ditegakkan atas 5 pilar. Pilar pertama adalah syahadat. Pilar kedua adalah sholat. Pilar ketiga adalah zakat. Pilar keempat adalah puasa. Pilar ketiga adalah puasa. Pilar keempat adalah zakat. Dan pilar kelima adalah haji bagi yang mampu. Maka di antara 5 pilar ini, yang 3 ini berlaku secara keseluruhan tanpa kecuali, yang 2 berlaku bagi orang yang mampu. Yang berlaku bagi mereka yang beriman tanpa kecuali, baik dia kaya maupun miskin, tua atau muda, laki-laki maupun perempuan, adalah 3 ini, dan siapapun yang meninggalkan 3 ini, maka dia termasuk orang yang tertutup hatinya. Orang yang tertutup hatinya adalah orang yang kufur dari kafaroh. Kafaroh itu adalah tertutup hatinya untuk menerima iman. Maka 3 hal ini yang tidak ada halangan pada siapapun yang balik dan berakal, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah menegakkan sholat, yang ketiga adalah berpuasa. Sementara yang 2 yaitu zakat dan haji. Zakat bagi orang yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisabnya. Haji adalah bagi orang yang mampu. Bukan hanya mampu dia bukan hanya sekedar mampu dia untuk membayar biaya perjalanan ibadah hajinya, tapi dia juga mampu secara fisik. Jikalau dia tidak istitoah, tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Lantas bagaimana jika ada orang yang tidak mampu, ada orang yang memberangkatkan begitu?
maka itu juga tetap sah. Bagaimana dengan ada orang yang sakit tapi ada istiqtoah secara kesehatan, kalau dia berjalan sendiri ke Mekah, Medina, ke Mekah untuk melaksanakan haji, dia tidak mampu, tapi ada orang yang dengan sukarela melayani, mendorong, sehingga bisa melakukan rangkaian manasik, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, kemudian tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan ada orang yang mendorong, maka ketika berangkat haji tetap sah. Tapi khusus untuk 3, yaitu membaca dua kalimat syahadat, sholat, dan puasa, ini tidak ada halangan bagi siapapun, baik yang kaya maupun miskin. Hari ini kita akan membahas tentang puasa, karena bagaimanapun puasa ini adalah amal yang sangat sirri, amal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, hanya dirinya dan Allah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal bani Adam lahu, seluruh amal anak Adam adalah untuknya ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan pahala sebab dia berpuasa. Hadis ini menyatakan bahwa puasa itu adalah amal ibadah yang sangat sirri. Tidak ada orang yang tahu tentang apakah seseorang itu berpuasa atau tidak. Bisa tidak tertutup kemungkinan ada orang yang begitu kelihatan lemah, payah, yang betul-betul tidak berdaya, dan ketidakberdayaan dia menyatakan bahwa saya ini sekian hari tidak makan atau belum makan. Mungkin orang bisa percaya karena yang bisa mengukur itu semua adalah dirinya. Karena itulah ini yang menjadi satu hal yang penting, bahwa sesungguhnya yang tahu seseorang itu berpuasa atau tidak hanyalah dirinya dan Allah yang memperhitungkan amal ibadah itu. Dan Allah akan memberikan pahala sebab dia berpuasa dengan sesuai dengan kadar ukuran puasa itu. Maka lantas apa yang hal terkait dengan masalah puasa akan saya share untuk kita baca bareng-bareng. Sekali lagi saya share untuk baca bareng-bareng. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Sekali lagi di dalam ayat ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah itu memanggil bukan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas itu adalah wahai manusia, bukan wong ayu hawane panas. Ya ayuhan nas adalah wahai manusia, tapi Allah memanggil puasa ini bukan ya ayuhan nas. Kalau takwa, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr adalah ya ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Tapi untuk berpuasa ini, panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti lantas bagaimana bagi orang yang tidak beriman? Maka tentu bagi orang yang tidak beriman, dia tidak akan kemudian dengan menyediakan waktu dan hidupnya untuk berpuasa. Karena dia akan memperturutkan hawa nafsu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa apapun yang dilakukan, in ahsantum li anfusikum, jikalau engkau berbuat baik, orang yang beriman itu sadar bahwa dia berbuat baik untuk dirinya. Sehingga dia berusaha untuk betul-betul melakukan hal-hal yang sekiranya membuat Allah ridho dengan keimanannya itu. Wa in asatum falaha, dan dia juga yakin bahwa siapapun yang berbuat buruk, maka dia akan berbuat buruk untuk dirinya. Maka inilah yang kemudian Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa panggilan itu? Kutiba, diwajibkan alaikum kepadamu asyam, berpuasa. Kama kutiba, seperti apa yang telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir, di dalam Mukhtasar fit Tafsir, di dalam Mukhtasar fit Al-Mukhtasar fit Tafsir, di dalam kitab Mukhtasar fit Tafsir disebutkan
Ini adalah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah itu adalah wattaba'u rasulahu, senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Allah. Berupa apa? Furidha alaikum, diwajibkan alaikum atas kamu asyamu, puasa. Mirrabbikum, dari Tuhan kamu semua, kama furidha, sebagaimana apa yang telah diwajibkan alal umami, kepada umat-umat min qablikum, sebelum kamu semua. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dari kata waqo. Waqo itu dekat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang laki-laki, yang kemudian laki-laki itu tidak menampakkan dia baru berjalan dari tempat yang jauh, dia masih fresh, segar. Walaupun dia tidak tahu asal-usulnya, pakaiannya masih bersih, rambutnya hitam, orangnya tampan, dan kemudian duduk di depan Rasulullah sambil memegang paha Rasulullah. Saat memegang paha Rasulullah, dia bertanya tentang apa itu iman. Dia bertanya apa itu tentang Islam. Dia juga bertanya apa itu tentang ihsan. Ketika seseorang itu bertanya tentang ihsan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Anta'budah, hendaklah kalian beribadah Allah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, mengetahui Allah. Fa illam tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau ketahui." Ketika orang berpuasa, walaupun kita tidak tahu Allah itu ada di mana, kita tidak bisa melihat Allah itu wujudnya kayak apa, tapi dengan iman bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, Allah pasti melihat. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan, Allah pasti melihat. Sehingga dengan iman itulah, walaupun di kantong ini uang banyak, sehingga siap untuk membeli apapun, barang-barang yang untuk bisa dimakan dan barang-barang untuk diminum, jikalau belum saatnya waktu maghrib, walaupun uang banyak, makanan lezat, maka dengan iman itu tidak ada satupun seteguk minuman itu yang mampir di kerongkongan, dan tidak ada secuil pun makanan itu yang kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita sebelum betul-betul azan maghrib itu datang. Itulah yang kemudian rahasia kenapa Allah memanggil puasa ini dengan wahai orang-orang yang beriman. Sehingga dengan iman itulah yang kemudian orang-orang yang ketika berpuasa, maka dengan puasanya itu dia akan mampu mengukur kadar kualitas puasanya. Sekali lagi, orang-orang yang berpuasa itu, mereka akan mengukur kadar kualitas puasanya. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu ada 3 kategori. Syamul awam, puasanya orang awam adalah dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dia hanya tidak akan makan dan minum, tapi mulut ini tidak pernah berhenti untuk berbohong. Mata ini tidak pernah berhenti untuk bermaksiat. Telinga ini tidak pernah berhenti untuk mendengarkan sesuatu yang membuat Allah murka. Tangan ini pun tidak pernah berhenti, atau tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela. Kaki pun tidak segan-segan untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang membuat Allah murka. Dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Waktunya ngerasani orang tetap ngerasani orang, waktunya bergibah dia tetap bergibah. Maka ini termasuk orang-orang puasanya awam, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, kam min so'imin, banyak di antara orang yang berpuasa, laisa lahul jaza min syamihi, dia tidak akan memperoleh pahala hikmah dari puasanya ilal ju', kecuali hanya lapar, wal atas, dan hanya lapar. Dia hanya merasakan lapar dan dahaga semata. Sementara hikmah dari berpuasa dia tidak mendapatkan apapun. Naik jikalau dia sadar bahwa Allah memperhitungkan
maka bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata, tapi dia juga seluruh indranya juga berpuasa. Ketika dia ajak bergibah, dia mengatakan, jangan, kita akan berpuasa, jangan ngomong keburukan orang lain. Ketika kita diajak nonton bioskop, jangan, kita akan berpuasa, walaupun kita punya uang untuk bisa nonton bioskop, atau apapun lah, dia mampu menahan panca inderanya untuk berpuasa, maka ini puasa disebut dengan puasul khawas, puasanya orang yang spesial. Tapi jika bukan hanya itu, sepanjang hari hati dan pikirannya hanya mengingat Allah, itu adalah siamul khawasul khawas, puasanya orang yang super spesial dan memang betul-betul dia menyandarkan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inilah yang sesungguhnya pancaran energi puasa yang kemudian digemakan oleh orang-orang yang beriman, semakin dia betul-betul untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh kadar kualitas yang lebih baik. Dan inilah yang kemudian semakin baik kadar kualitasnya, berarti dia semakin bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Sekali lagi, orang yang bertakwa itu adalah, takwa itu secara istilah adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Apa imtithalu awamirillah? Orang-orang yang melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi wajtinabu dan menjauhi an-nawahihi dari apa-apa yang Allah larang. Semakin teguh di dalam melakukan amal ibadah, semakin teguh di dalam melakukan amal-amal yang membuat Allah ridho, semakin teguh untuk melaksanakan segala perintah Allah, berarti kadar ketakwaannya semakin tinggi. Semakin teguh meninggalkan larangan Allah apapun bentuknya, itu berarti kadar ketakwaannya itu semakin tinggi. Kata la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqunallaha, la'allakum tattaqunallah. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa kepada Allah, berarti hati ini betul-betul terisi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin merasa dekat dengan Allah, berarti semakin sukses puasanya. Semakin jauh dari Allah, berarti semakin gagal puasanya itu. Karena apa? Bi antaja'alu bainakum wa baina adzabihi wiqayatan, adalah dengan itu semua orang-orang yang berpuasa akan menjadikan dirinya dengan siksanya yang telah disediakan itu semakin jauh dan terpelihara dengan amal bil a'mali sholihah, dengan amal-amal sholih. Waman a'dzamah waman a'dzamuha asyam waman a'dzamaha syam, dan orang-orang yang betul-betul mengagungkan Allah dengan puasa itu. Maka dengan puasa semakin mengagungkan Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah adalah kata dari la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang memperoleh predikat ketakwaan. Sehingga orang yang berpuasa itu ibarat kadar emas. Emas itu ada kadar 1 karat sampai 24 karat. Bahkan tidak ada karatnya, yang disebut apa? Emas sepuhan. Kelihatannya gelangnya kuning, tapi bukan emas itu, tapi itu tembaga atau logam selain emas, kemudian disepuh dengan sepuh emas. Orang berpuasa pun begitu. Apakah betul-betul murni, lahir batin, luar dan dalam, atau hanya kelihatan polesan saja? Maka inilah yang kemudian akan tergelar dalam kehidupan ini. Maka di era kekinian, banyak kemudian orang kemudian dengan untuk apa? Berbagi pahala, berbagi rizki, mengadakan namanya apa? Buka bersama, buka puasa bersama. Apakah memang betul bahwa orang-orang yang datang buka puasa bersama di satu lokasi itu adalah seluruhnya berpuasa? Bagaimana kadar puasanya, wujud puasanya, amal ibadahnya ketika puasa? Inilah yang kemudian hanya Allah saja yang mampu memperhitungkan atas apa yang ia lakukan. Semakin ia sukses dengan puasanya, maka semakin bagus
dia melaksanakan ibadahnya. Ketika ibadahnya semakin bagus, maka ini menunjukkan kadar ketakwaannya semakin berkualitas. Barangkali ini sebagai pengantar ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saudara Reza Naufal, tolong dibuka ya kameranya. Halo, kameranya dibuka sekali lagi. Saya ingin memastikan ini yang kuliah ini golongan manusia atau golongan jin. Kalau golongan manusia akan kelihatan mukanya, kalau golongan jin hanya sekedar apa? Linknya saja, Mbak ya. Hanya sekedar linknya saja. Coba dibuka kameranya. Lah, yang manusia ada dua, yang jin dua. Yang manusia ada Mbak Ismi, Mbak yang laki-laki jin semua ini tidak kelihatan wajahnya ini. Golongan jin semua. Oke, buka Mas Naufal. Mas Reza dibuka. Baik, tadi sudah absen ya? Sudah absen semua. Sudah, Pak. Halo? Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan untuk Alhamdulillah ternyata Mas Naufal ini manusia. Tinggal Mas Reza. Mas Reza yang ini sek turu, Masya Allah. No kamar ya ini ya? Di mana ini? Di kampus ya? Di Ini kamar, Pak. di Barusan sebelah mana, pulang, Pak. Mas Reza? Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari sini, barangkali ada yang bisa didiskusikan. Halo? Belum ada, Pak. Ya, halo. Untuk besok ya, besok siapa yang pertemuan Kamis yang akan datang, siapa yang akan ini saya kasih tugas untuk membahas tentang ini, membahas tentang pertemuan yang akan datang tentang puasa Ramadan dan implikasi hukumnya dalam perspektif tafsir. Ya, siapa? Masih ada masih ada 6 pertemuan, masing-masing akan kebagian presentasi satu-satu. Siapa yang akan menyampaikan tentang puasa Ramadan dan perspektif tafsirnya? Perspektif tafsirnya, ya. Pak Mbak Novel. Aza apa Mbak Ismi yang presentasi besok? Iya, Pak. Mas Novel, Eh, Pak. Mas Dua, Novel, Saya, Pak. oke. Pak. Oke. Termasuk ini apa itu orang yang berpuasa ketika punya halangan, halang yang bagaimana itu nanti dibahas ya dalam perspektif tafsirnya ya. Baik, ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Baik, Pak, presentasinya berdua ya, Pak. satu-satu nung. Nanti 2 kali presentasi. Satu-satu. Kalau dua-dua itu ada yang garap, ada yang nunut nama. Ya betul Mbak ya. Sendiri-sendiri. Ini sendiri-sendiri tidak boleh berdua karena ada yang hanya sekedar numpang nama. Biar tidak sekedar numpang nama ya. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Eh, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir berkata dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin. Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman min hadil ummah dari umat ini wa amirolahum dan memerintahkan umat ini bisyam dengan berpuasa. Apa itu siam itu? Wahwa hale utawi siam al im iku al misaku utawi nahan anitoam saking makan wasyarab lan ngombe wal wiqo
Dan wikok hubungkan badan. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan biniyatin khalisatin lillah. Dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Lima fihi min zakati nafs. Dan puasa ini termasuk bagian dari zakat jiwa. Zakat jiwa. Apa itu zakat jiwa? Zakat jiwa itu adalah mensucikan jiwa. Watoharotiha dan membersihkan. Zakati nafsus adalah membersihkan jiwa. Watoharotiha dan mensucikannya. Wantangiyatiha dan membersihkan minal akhlak. Terodi dari tercampurnya kehinaan. Wa akhlaki rodilah dan akhlak yang tercela. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari makan, minum, dan wikok dengan niat ikhlas karena Allah, di mana tujuannya adalah untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan mensucikannya, kemudian membersihkan dari tercampurnya kehinaan dan akhlak yang tercela. Maka ini sungguh, puasa ini memiliki tujuan yang sangat tinggi dalam rangka untuk mewujudkan martabat manusia menuju martabat yang mulia. Karena bagaimanapun juga, Allah itu tidak akan melihat seseorang itu dari penampakan fisiknya. Karena itulah Rasulullah menegaskan bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka sungguh puasa ini adalah bagian dari membersihkan akhlak itu. Puasa ini adalah dalam rangka mengelola nafsu. Karena bagaimanapun nafsu itu bertingkat-tingkat. Nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah. Nafsu yang selalu diperturutkan. Karena itu wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabu ala man kana qablahum. Dan ini disebutkan annahu kama aujabahu, sesungguhnya seperti apa yang telah diwajibkan alaihim atas umat Rasulullah. Faqad aujabau ala man kana qablahum, dan ini sudah diwajibkan kepada umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam fihi uswatun, dan buat mereka di dalam puasa itu ada contoh yang sudah dicontohkan. Waliyajtahida haula fi adai hadzal fardi akmala mimma fa'alahu ulaik. Dan itu adalah mereka ini bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban ini secara sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan pada mereka-mereka yang dulu telah berpuasa. Ini yang kemudian puasa ini memiliki tujuan yang sangat agung. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsan, atas 5 hal. Apa 5 hal itu? Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis sholah, menegakkan puasa, menegakkan sholat. Yang ketiga adalah itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wasaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima adalah wal haji, dan haji. Dan Abdullah bin Umar meriwayatkan itu. Maknanya demikian. Sementara itu, secara bahasa, puasa itu adalah berkaitan dengan berpuasa. Puasa itu secara bahasa adalah maknahu fil lughah, arti puasa secara bahasa adalah al-imsaku, menahan. Yang pertama artinya adalah al-imsak, menahan diri. Yang kedua, watarkut tanakuli min halin ilal hal, meninggalkan satu perbuatan dari perbuatan satu ke perbuatan yang lain. Makanya ada dari umat yang lain ada, kamu berpuasa. Iya, aku berpuasa. Loh, kamu kok makan ini? Iya,
aku sekarang berpuasa makan daging. Jadi ada umat lain, ada orang mengatakan dia sudah makan nasi. Loh, katanya kamu puasa. Iya, aku berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa makan daging. Nah, berarti secara bahasa menahan diri. Bisa juga meninggalkan satu perbuatan yang biasa dilakukan untuk tidak dilakukan pada hari itu. Itu juga dapat dikatakan berpuasa. Berpuasa itu juga dapat dikatakan al-imsaku anil kalam. Meneng. Biasanya dia ngomong kamak. Dia berbicara macam-macam. Begitu dia diam, maka diam itu juga disebut dengan saum. Seperti di dalam lisomti saum. Lisomti saum. Diam itu juga dapat merupakan arti dari berpuasa. Maknanya adalah imsaku anil kalam. Menahan diri dari berkata-kata. Apa dasarnya? Kalau Allah Azza wa Jalla mukhbiran an Maryam, Allah Ta'ala berfirman yang dihabarkan dari Maryam, di mana Maryam ini menyatakan di dalam surah Maryam ayat 26 itu, Inni nazartu lirrahmani sauma. Ini sesungguhnya saya nadartu, aku bernadar lirrahman, kepada zat yang maha penyayang, sauman, berpuasa. Maksud sauman di sini adalah nadar untuk tidak ngomong. Ai sukutan anil kalam, diam dari berkata-kata. Saum itu juga disebut arti saum yang lain adalah ruku turih. Ruku turih, menahan angin. Wa imsakuha anil hubub, jadi menahan dari terpaan udara. Wasomatid dabah alar ariyin, dan menahan, bisa menahan. Kemudian secara syarak, tadi secara bahasa, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan tadi secara bahasa, seakan apa arti puasa secara syarak? As-shaumu fi syar'i, dan puasa secara syarak adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan, ma'iqtiranin niyah, beserta disertai dengan niat, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi secara syarak puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik batal secara perbuatan maupun batal secara pahalanya. Bagaimana batal secara pahalanya? Orang dia menahan lapar dan dahaga tapi hari-harinya tetap ghibah, menggunjing, maka dia tetap sah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sementara secara syarak ini adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, apakah batal secara perbuatan maupun rusak pahalanya. Ma'iqtiranin niyah, disertai dengan niat. Bihi, dengan menahan itu. Dari apa? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, berarti dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Wa tamamuhu, menyempurnakannya, wa kamaluhu, penyempurnaannya, bijtinabi, dengan menjauhi mahdurat, segala sesuatu yang hudurat wa adamil wuku', dan tidak adanya sesuatu yang menimpa fil muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi sepanjang hari dari subuh sampai maghrib betul-betul menjauhkan dari segala apapun yang bisa merusak puasanya dan menjatuhkan untuk berbuat perbuatan yang haram. Ini terkait dengan puasa. Persoalan yang kedua yang berkaitan dengan tafsir ini, yaitu adalah mengenai keutamaan puasa.
Fadlu shaum azimun. Hikmah, fadilah dari puasa itu besar banget. Wa thawabu jasimun, dengan pahala yang melimpah. Jad bidzalika ahbaru katsiratun, dan ini didasarkan dengan khabar yang banyak, sihah, baik sahih, wahisan maupun hasan, dzakarul a'imah, yang telah disebutkan oleh para imam muhaddisin fi masanidihim, dari sanad, dari musnad-musnadnya. Wasayati ba'dulha, dan kemudian Al-Qurtubi menyajikan itu hadis dalam banyak. Wa yakfi kal'an minha fi fadli shaum, yang itu menunjukkan tentang keutamaan berpuasa. Anna khassahullahu bi idhafah, karena puasa itu hanya disandarkan hanya khusus kepada Allah. Sekali lagi, puasa itu hanya disandarkan khusus kepada Allah, karena Allah yang akan memperhitungkan puasa itu. Ini didasarkan pada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, qala mukhbiran an rabbihi, dan Nabi ini menghabarkan dari Tuhannya. Berarti ini hadis qudsi. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabarak wa memberikan berkah wa ta'ala, dan maha tinggi, berfirman. Apa firman Allah? Kullu amal bani Adam, seluruh amal anak Adam, iku lahu, hanya untuk anak Adam aja, illa shaum, kecuali puasa. Maksudnya bahwa seluruh amal ibadah itu dapat diketahui. Orang syahadat, maka dapat disaksikan syahadatnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang sholat dapat diketahui karena sholat itu dipanggil melalui apa, Mbak? Dipanggil melalui muadzin. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu datang ke masjid. Sebelum datang ke masjid dia wudhu. Orang wudhu tahu wudhunya. Begitu sholat ada dia berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kelihatan. Kemudian orang zakat dapat diketahui. Zakat mal dapat diketahui hartanya. Zakat tijarah dapat diketahui tijarahnya. Zakat fitrah dapat diketahui apa yang difitrahkan. Zakat apa? Rikas, barang temuan, diketahui apa yang ditemukan. Bahkan haji itu bukan hanya 1-2 orang yang tahu. Apalagi kalau kemudian dia sedang manasik haji, sedang ada di Mekah dan di Madinah, dimasukkan status. Maka ketika dimasukkan status, siapa saja yang tahu, Mbak? Kalau sudah masuk status, semua orang bisa tahu kan, Mbak, ya? Semua orang bisa tahu bahwa dia sedang berangkat haji. Oh, namanya Mbak siapa? Mbak Aiza, misalnya kan Mbak Aiza ini ada di Madinah. Langsung foto di depan makam, di depan foto di Raudhah, langsung dimasukkan status. Kira-kira siapa yang tahu, Mbak? Semuanya tahu kan? Semuanya tahu. Pas Mbak Aiza ini ada di depan sedang mencium Hajar Aswad, minta tolong temannya langsung mencium Hajar Aswad, diunggah di status, apalagi di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, semuanya orang tahu. Oh, tenangnya Mbak Bella ini ada di Ka'bah. Oh, Mbak Bella ini sedang di depan Hajar Aswad. Semuanya orang tahu. Tapi khusus puasa tidak ada orang yang tahu. Maka inilah yang disebut dengan istilah ini. Inilah yang disebutkan dengan istilah ini. Kullu amali bani Adam lahu. Bahwa seluruh amal ibadah manusia itu dapat disaksikan oleh manusia yang lain. Illa saum, kecuali puasa. Misalkan Mbak Bella sekarang ini bilang, Mbak Bella ini kan hari Kamis Mbak Bella ya. Mbak Bella puasa enggak?
bilang aja Mbak Bella, ya aku puasa. Atau Mbak Aisyah ini puasa enggak sekarang? Nah, iya. Bisa juga ngomong, ya aku puasa. Padahal di depannya ada apa Mbak Bella? Ada minuman, ada roti. Loh, untuk siapa? Ini kan minuman untuk tamu. Nah, bisa juga menghela karena yang tahu bahwa dia puasa atau tidak dirinya. Karena diri ini tidak bisa dibohongi dan Allah yang menyaksikan. Karena itulah yang kemudian fa innahu, karena puasa itu adalah li untukku. Bukan berarti manusia berpuasa itu Allah memperoleh pahala puasa itu, bukan. Bukan berarti seseorang berpuasa Allah mengambilnya, bukan. Tapi Allah lah yang memperhitungkannya. Allah lah yang menyaksikannya. Sehingga dalam hadis berikutnya ini, wa ana ajzibihi. Kata wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberi pahala sebab dia berpuasa. Sehingga wujud pahala ini adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa innama khassas shaum, sesungguhnya khusus untuk berpuasa, fa innalahu, sesungguhnya puasa adalah untuk Allah, wa kanatil ibadah kulluha, karena seluruh amal ibadah adalah ada dua perkara. Bayana saum bihima wasairal ibadah. Perbedaan antara puasa dengan seluruh ibadah yang lain. Kenapa? Ada dua perkara yang menjadi landasan untuk berpikir. Yang pertama, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan annas sauma, bahwasanya puasa yamna'u minal maladzin nafs, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah mencegah dari liarnya nafsu. Nafsu bisa liar, sekali lagi, nafsu bisa liar. Dan untuk meredam nafsu adalah nafsu perut dulu. Nafsu perut diredam dan nafsu bawah perut. Sekali lagi, nafsu perut dan nafsu bawah perut diredam. Nafsu bawah perut adalah syahwat. Syahwat perut dan syahwat bawah perut. Wa syahwatiha ma la yamna'u minhu sairul ibadah, dan itu tidak ada pada ibadah yang lain. Yang kedua, wasani an-nasaum sirrun, bahwasanya puasa itu adalah rahasia bainal abdi wa baina rabbih, adalah perkara yang sangat-sangat rahasia antara seorang hamba yang berpuasa dan Tuhannya yang berpuasa. La yadharu, dan tidak ada yang mampu melihatnya illa lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang berpuasa. Falidzalika, karena demikian itu, sara mukhtasson, menjadi khusus banget dengan puasa itu. Wa ma siwahu minal ibadah, beda dengan ibadah yang adalah zahiratun. Zahirun adalah nampak dan bisa dilihat. Rubama falau tanasu'an wariaan, boleh juga dia melakukan itu hanya untuk mengada-ada, membuat-buat. Ada orang dia menampakkan kehusuannya. Ada orang dia menampakkan kesolehannya dengan jubah-jubah agamanya yang kemudian untuk menutup kedoknya. Atau hanya sekedar pamer, wariaan atau sekedar pamer. Ketika tidak ada orang, maka inilah bedanya ibadahnya orang munafik dengan ibadahnya orang beriman. Orang beriman itu ibadahnya itu ada atau tidak ada orang, tidak pernah berubah. Ada orang juga tetap ibadah, tidak ada orang juga ibadah. Orang munafik itu ada orang dia menampakkan kesolehannya, tapi tidak ada orang dia menampakkan kemalasannya. Dan apakah dia hanya untuk menampakkan ibadahnya, atau mengada-ada, atau memamerkan? Falihadza syara'a bisawm, dan itu akan berbeda khusus dengan puasa min ghairihi, daripada yang lain. Sekali lagi, inilah yang menjadi rahasia bahwa kata li itu hanya Allah yang memperhitungkannya. Kemudian Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, hadatsana Abu Nadri, hadatsana Mas'udi, hadatsana Amru bin Murrah
an Abdurrahman bin Abi Laili an Mu'az bin Jabal radhiyallahu an qala, dia berkata, uhilati sholatu salah satu ahwal. Proses sholat itu ada tiga tahap. Sekali lagi, proses sholat itu ada tiga tahap. Sholat yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah hijrah di Madinah, itu ada dua. Sehingga ada tiga hal. Begitu pula dengan puasa. Puasa itu juga ada tiga hal. Sekali lagi, puasa itu juga ada tiga hal. Di puasa itu ada tiga hal. Tiga hal ini juga dengan macam puasa. Untuk terkait dengan sholat ini tidak akan saya terangkan karena memang kita tidak menerangkan tentang sholat, tapi kita akan menerangkan tentang puasa. Wa amal ini bahwa fahadil salasu ahwal, bahwa puasa ini ada tiga tahap. Yang pertama amma ahwalus siyam, bahwasanya proses Rasulullah berpuasa itu ada tiga hal. Yang pertama, fa'inna Rasulullah qadimal Madinah, ketika Rasulullah datang di Madinah, fajalasa sumim kulisani salah satu ayam. Jadi Rasulullah sebelum datang ke Madinah, Rasulullah menjadikan puasa 3 hari tiap bulan dengan salah satu ayam, tanggal 13, 14, 15 yang disebutkan Yaumul Bid, ini Rasulullah melakukan sebagai puasa wajib. Begitu Rasulullah datang di Madinah, Rasulullah menjadikan bukan 3 hari itu, tapi Rasulullah menjadikan Asyura sebagai puasa wajib. Dan kemudian 1 tahun berikutnya, fa innallaha faradha alaihi syam, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada Rasulullah untuk berpuasa dengan menurunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan ini Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Yang di situ Allah memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 ini, faja'aqad sabaqan nabiyyu, dan sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu bahwa Nabi terdahulu ba'dhiha wa sabata ma'ahu falamma qadha Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa ini bagian dari apa yang telah Rasulullah lakukan. Dan Rasulullah ini menyampaikan kepada Mu'az, innahu qad sanna lakum Mu'az, dan memberikan sunnah kepada Mu'az dengan beberapa contoh-contoh dari Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan fasna'u, lakukan apa yang sudah disunahkan ini, termasuk 3 hal. Apa di 3 hal? Ahwalus siyam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, sesungguhnya Rasulullah datang di Madinah, wajalasum min kulli syahrin salah satu ayam, dan menjadikan puasa 3 hari ini sebagai puasa wajib. Wasoma Asyura dan Asyura, dan kemudian Allah mewajibkan atasnya untuk puasa, atas puasa itu puasa 3 hari dan puasa Asyura itu. Namun Allah menurunkan ini sehingga menjadikan termansuh itu, sehingga puasa wajibnya diganti dengan puasa Ramadan, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang setelah Mas Naufal ya. Mas Naufal untuk mempresentasikan ya. Kamis depan kita offline ya, biar ada diskusi yang lebih panjang ya. Hari ini saya tidak bisa ke kampus karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan di kantor. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Bertanya, Pak. Ada yang ditanyakan? Halo? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, misal kita akan berpuasa, terus Ya. kita itu makan 1 nasi tapi lupa, Pak. Apakah nanti puasanya bulan makan 1 nasi seporsi piring? Lupa tapi, Pak.
apakah puasanya dilanjutkan atau batal, Pak? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Misal kita berpuasa, Pak. Berpuasa, kemudian pagi hari jam 7 kita tuh lupa, Pak. Akhirnya kita itu minum 1 gelas atau makan seporsi piring. Nah, gitu tuh, apakah nanti puasanya dilanjutkan atau batal, Pak? Oke, jadi Mas Naufal sudah niat puasa tadi malam. Udah bilang sama Yayang Bebnya, Yayang Beb, aku besok puasa Kamis Yayang Beb. Tiba-tiba begitu bangun, di meja ada nasi sebakul. Langsung Mas Naufal makan sampai habis. Tidak sadar kalau Mas Naufal sudah niat berpuasa. Kemudian Mas Reza loh, Val, awakmu kan poso, Val. Loh, iya, maka tetap lanjutkan. Anggap itu rizki. Jadi orang yang sudah niat puasa kemudian lupa makan atau minum selama makan dan minum itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasanya, tapi itu rizki bagi orang yang berpuasa. Yang lain? Halo? Halo? Pak, izin mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada seorang perempuan yang umur 10 tahun sudah balik, kan kalau kan sudah diwajibkan untuk puasa. Tapi Ya. waktu itu dia itu masih belum terlalu niat gitu loh, Pak. Jadi puasanya masih belum sempurna. Terus waktu remaja dia sadar, akhirnya bertobat dan mencoba untuk mengkodok puasa yang dulu belum Ya. sempurna gitu loh, Pak. Ya. Tapi nggak lama setelah itu dia meninggal. Kalau seperti itu, puasanya itu masih dihitung hutang, dipertanggungjawabkan di akhirat, atau dimaklumi karena dia sudah Ya. bertobat, Pak. Ya. Sebetulnya dengan bertaubat itu sudah gugur. Karena apa? Puasa itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang kita lakukan yang ada hubungan dengan Allah itu sebetulnya sudah gugur ketika kita jalankan sholat, ketika kita istighfar. Tapi kalau kita dosa kepada sesama, maka dosa itu tidak hilang begitu saja sebelum orang yang kita zalimi, yang kita sakit itu memberikan maaf. Tapi kalau dosa terkait dengan Allah, maka dengan taubat itu sudah hilang. Syukur-syukur dia kemudian mengkodoi, tidak apa-apa. Makanya inilah Mbak Ismi, ada puasa sunnah, Senin Kemis, tengah bulan dan sebagainya. Ini selain sebagai bagian dalam rangka mengelola nafsu kita, tapi sekaligus itu sebagai untuk menutup ibarat kita ini adalah perahu kehidupan. Perahu kehidupan itu ada lubangnya, ada bocornya dan sebagainya. Maka ibadah-ibadah sunnah ini adalah untuk menutup lubang-lubang ketidaksempurnaan, kekurang sempurnaan dari ibadah wajib itu. Jadi barangkali kita puasa Ramadan, ada kekurang sempurnaan puasa Ramadan kita. Nutupnya dari apa? Tarawihnya, qiyamul lailnya, kemudian tadarusnya. Itu adalah untuk menutup itu. Untuk menutup berikutnya adalah ditutup dengan zakat fitrah. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah adalah tu'matal lisoim, rotalisan anil warofas, bahwa salah satu selain memberi matal lil masakin, memberikan makan orang miskin, sekaligus rotalisan anil warofas adalah untuk membersihkan. Barangkali selama puasa itu dia sedang lupa dan berbuat dosa. Dan perbuatan dosa itu ditutup dengan itu. Lantas bagaimana ketika yang Mbak Ismi tanyakan tadi adalah bahwa kalau bisa dia mengkodoi puasanya yang telah ditinggalkan, dan kalau dia itu kemudian tahu jelas dia meninggalkan puasa berapa kali dan kemudian dia berusaha, maka Allah Maha tahu dengan apa yang dia lakukan. Tapi jika dia tidak bisa menghitung lagi, maka Allah sudah Maha Pengampun atas apa yang dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya jikalau dia betul-betul taubatan nasuha, betul-betul bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Itu Mbak Ismi. Yang lain? Jadi itu. Jadi selama dia bertobat sebetulnya Allah sudah mengampuni karena itu hubungannya dengan dosa dengan hak Allah.
Sama dengan ini Mbak Ismi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan dia tetap duduk di masjid itu sampai duha, kemudian dia sholat duha 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih lautan. Maka barangkali ada ninggal sholat, ninggal puasa, itu udah bisa menghapus dosa-dosa itu. Karena puasa itu adalah hubungannya dengan hak Allah. Kecuali dengan hak manusia. Misalkan begini, ada 2 orang mahasiswa begini, dua-duanya bawa laptop. Temannya ini sedang mengerjakan tugas, tapi kemudian tugasnya ini kemudian mengambil data temannya dari laptop temannya, itu sama dengan apa? Mencuri, Mbak ya. Sama dengan mencuri. Lah, orang yang dicuri karyanya tadi tidak ikhlas sampai dibawa mati, maka dia sampai mati pun orang yang tidak ikhlas itu akan menuntut. Makanya masih ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kebangkrutan itu? Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut yaumal qiyamah pada hari kiamat? Maka sahabat itu menjawab, al muflisu minna malladirham walamata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi Rasulullah meralat jawaban itu, al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah wayati bisolah, dia datang dengan sholat, berarti dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Wazakah, dia tidak pernah meninggalkan zakat sedekahnya. Wasyam, dia tidak pernah meninggalkan puasanya. Tapi wayati kot satama hadza, dia datang dengan mulutnya yang nyinyir. Mulutnya nyinyir itu apa, Mbak? Mulut nyinyir itu apa? Mulut yang ember banget begitu. Suka komentar dan komentarnya medes no kuping gatel no ati. Apa? Medes no kuping gatel no ati. Komentarnya nyinyirnya tuh medes no kuping gatel no ati. Suka nuduh sana nuduh sini dan sebagainya. Dan itulah kemudian terkumpul dosa itu. Maka orang-orang yang belum memaafkan dia, belum mengampuni dia, datang kepada Allah minta keadilan. Diambilkanlah pahala sholatnya. Pahala sholatnya habis, diambilkan pahala zakatnya. Pahala zakatnya habis, diambilkan pahala puasanya. Pahalanya puasanya habis, maka dimasukkan sebagai dosa, dan akhirnya menumpuk. Dari dia hendak dimasukkan ke surga, tapi dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka karena dosa yang dilakukan terhadap sesama. Sehingga kesimpulannya, selama itu dosa yang ada hubungannya dengan hak Allah, dia meninggal, dia sudah bertaubat, maka lewat taubatnya itu dia akan bebas dari tanggungan-tanggungan yang ada hubungannya dengan hak-hak Allah. Itu Mbak Ismi. Lainnya, ada yang bertanya lagi? Halo? Nanti disambung persis jam 12 ya. Kita kuliah hadis ahkam ya. Halo? Jangan terlambat loh ya. Halo? Oke. Baik, Pak. Jangan terlambat persis jam 12. Nanti tak kirim linknya ya. Sekian. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafumikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.